Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Serang, Banten. Dengan saya Epi Febriani dari TK Islam Widya Cendikia Kota Serang. Dan saya Nur Hayati dari SDIT Al-Izah Serang. Saya Yuta Trisnawati dari SMP 12 Kota Serang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, Dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epi. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Epi dan kabar baik selalu. Mudah-mudahan Bu Epi juga sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. Bu Nur, hari ini Bu Nur mau melakukan coaching ya dengan Iya, Bu. Koci. Nah, Betul. sebelum kita memulai proses coachingnya, saya di sini sebagai pengamat ya atau observer Bu Nur yang insya Allah nanti akan melihat coaching Bu Nur bersama dengan Koci gitu ya. Baik Ibu. Nah, namun sebelum Bu Nur memulai percakapan ini, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian nanti. Iya Ibu. Jadi agar Ibu Nur juga tahu ya nanti apa saja rubrik penilaiannya yang akan saya sampaikan, yang akan menjadi acuan saya sebagai seorang pengamat. Dan ini adalah beberapa yang ingin saya amati ya, yang ingin saya lihat dari Bu Nur sendiri. Bu Nur dalam proses percakapan nanti, Bu Nur sudah memiliki prinsip coaching ya, yaitu satu sebagai kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi ya. Tentunya Bu Nur juga memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya, yang meliputi presensi, yaitu kehadiran penuh terhadap coaching Ibu nanti. Iya Bu. Kemudian mendengarkan aktif gitu ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Siap Bu. Tentunya dengan teknik rasa ya. Pastinya Bu Nur sudah tahu ya teknik rasa itu seperti apa? Sudah ya? Iya Bu. Sudah. Oke. Sudah tahu. Dan juga saya berharap nanti dalam proses coaching yang akan berjalan, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Nah, alur tirta itu kan tujuan ya, kemudian identifikasi, kemudian rencana ya, dan tanggung jawab. Oke. Nah, itu rubrik penilaian yang nanti akan saya jadikan acuan dalam pengamatan Bu Nur. Bagaimana Bu Nur? Sudah difahami? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Tadi juga Bu Nur sudah begitu paham ya, menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Nah, Bu Nur, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa nih yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Nur? Boleh Bu. Pertanyaannya yaitu kira-kira kompetensi coaching apa nih yang nanti Bu Nur ingin kembangkan dalam proses percakapan? Ya. Tentunya yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Dengan teknik rasa. dengan teknik rasa, luar biasa. Nah, dari dua kompetensi itu Bu Nur, kira-kira kompetensi apa yang spesifiknya yang ingin Bu Nur kembangkan dalam proses coaching nanti?
Iya, tentu Ibu. Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa mengenali potensi dari coach saya dan coach saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Begitu Ibu. Baik. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya Bu Nur agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coach kita nanti gitu ya. Nah Bu Nur, untuk pertanyaan terakhirnya nih, perihal indikator ketercapaian ya, kira-kira tolak ukur apa ya, yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Nur tuju dalam proses percakapan nanti? Ya Ibu, jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti coaching saya dapat menerapkan alur tirta secara runut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coach saya agar beliau dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Luar biasa ya Bu Nur. Semoga dari indikator yang Bu Nur sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta tadi ya, kemudian ide-ide solusi dari koci bisa bisa tergali nanti semaksimal mungkin. Amin. Dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bu Nur yang ingin saya tanyakan. Dan selebihnya selain itu Bu Nur silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya Bu Nur. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bu Nur tentukan tadi. Amin, terima kasih Ibu. Ya. Alhamdulillah Bu Nur sudah selesai. Silahkan nanti Bu Nur lanjut coaching bersama dengan coachingnya ya. Kenalkan Bu Ita, beliau ini adalah pengamat pada coaching kita hari ini. Ya, Salam kenal Ibu. ya salam kenal juga ya Bu Ita. Baik, langsung saja kita mulai ya Bu Ita ya. Baik Ibu, terima kasih. Kemarin Bu Ita nelpon saya, ya ada apa ya Bu Ita? Jadi sebetulnya begini Ibu, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Saya punya kegelisahan. Sepertinya saya perlu di coaching Ibu karena selama saya mengajar saya belum melihat ada hasil belajar yang memuaskan dari murid saya. Kenapa nih Bu Ita kelihatannya gelisah sekali? Ya, saya lihat hasil belajar matematika itu rendah ya Bu ya. Dan saya amati minat membaca mereka ternyata kurang. Jadi bagaimana mau menyelesaikan masalah atau literasi matematika, minat belajarnya saja, minat membacanya saja sangat lemah gitu. Kira-kira dari pembicaraan sekarang apa yang ingin Bu Ita dapatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, bagaimana cara meningkatkan minat membaca murid-murid saya supaya mau belajar lebih baik. Oh, jadi Bu Ita ingin mendapatkan ide-ide segar dan baru untuk meningkatkan hasil belajar matematika muridnya Bu Ita ya Bu ya. Iya, sangat betul Ibu Nur. Jadi sekarang Ibu merasa belum mendapatkan dengan hasil belajar yang maksimal sesuai dengan harapan Bu Ita, begitu ya Bu? Betul Ibu Nur. Jadi untuk mencapai nilai KKM saja masih jauh di bawah 50% dari keseluruhan murid saya. Nah, Bu Ita bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide segar seperti apa yang Ibu maksudkan? Saya ingin mungkin ada suatu hal baik yang bisa saya dapatkan dari coaching ini. Bagaimana meningkatkan
kompetisi saya supaya murid saya bisa meningkat literasinya. Oh gitu. Kegiatan seperti apa saja yang sudah Ibu lakukan mungkin sebelumnya? Saya mungkin sudah banyak mengikuti pelatihan daring dan juga offline ya Bu ya. Kemudian saya menggali dari PNN dan dari teman-teman sejawat bagaimana memperbaiki praktik pembelajaran saya di kelas. Tapi ya masih belum bisa membuat murid itu mencapai hasil belajar yang tinggi Ibu. Bu Ita melihat murid seperti itu kira-kira alasannya kenapa ya Bu? Kalau saya lihat di kelas ya Bu ya, jadi kalau kegiatan diskusi itu kebanyakan yang aktif hanya murid-murid tertentu yang pintar saja. Kemudian apalagi kalau presentasi gitu ya Bu ya, itu kayaknya enggan untuk maju ke depan gitu. Terus banyak kalau ada PR mungkin yang ngerjain sedikit loh Bu. Bosan juga kali ya. Iya. Jadi Bu Ita merasa anak-anak itu bosan, kemudian pembelajaran tidak menarik dengan pelajaran matematika tersebut karena dianggap sulit sepertinya ya Bu Ita ya. Bu Ita bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Ya itu mungkin karena matematika kan kebanyakan bicara angka ya Bu. Ditambah lagi dengan minat membacanya itu rendah, jadi bagaimana mau mengatasi soal matematika sedangkan minat membaca literasi numerasinya saja rendah gitu. Ya, jadi intinya mereka belum menyadari kebermanfaatan dari matematika tersebut ya. Dan kalau tidak menarik dan bosan itu dilihat dari mana Bu Ita kira-kira? Kalau ada PR yang mengerjakan sedikit, paling banyak kadang-kadang mencontek ya ketika mau mengumpulkan PR. Ketika diskusi juga tidak antusias gitu, yang paling aktif orang-orang pinter aja gitu. Iya. Ya baik. Kalau yang kata Bu Ita tadi anak-anak seperti merasa bosan itu yang Bu Ita lihat bagian dari mananya ya Bu ya? Bagian yang mananya? Ya terlihat dari minatnya itu ya, ketika diberikan permasalahan itu mereka tidak ingin beda ya Bu. Kalau anak yang tertarik itu ketika ada suatu soal atau masalah yang diberikan baik itu melalui LKPD atau apapun, mereka akan segera mengerjakan. Kalau ini mereka tidak berusaha menyimak, paling sedikit gitu. Tadi Bu Ita sudah menyampaikan dan sudah mencoba berbagai macam cara yang Bu Ita bisa untuk meningkatkan minat belajar siswa. Tetapi tetap minat belajar siswa masih rendah, begitu ya Bu Ita? Iya, betul sekali Ibu. Sekarang apa kegiatan yang sudah pernah Ibu coba yang berhasil gitu menurut Bu Ita? Dan kenapa kegiatan itu dipandang berhasil oleh Bu Ita? Ketika membawa sumber belajar yang lain seperti dengan video pembelajaran matematika yang menceritakan apa itu manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu juga tidak bertahan lama ya Bu. Hanya saja mungkin saya harus sering rajin mencari sumber belajar lain. Menurut Bu Ita, kegiatan dan media yang tadi dipakai bisa nggak dipakai buat pembelajaran di kelas nanti Bu? Bisa Bu, sepertinya menarik dan seru tuh. Ada kegiatan lain Bu yang bisa dipakai lagi selain itu? Selama ini kan saya mencoba memberikan kelas tambahan melalui offline ya, tapi yang datang itu sedikit Bu. Mungkin nanti saya coba dengan online, mungkin melalui Google Classroom atau Zoom. Mereka kan bisa mengikuti dari rumah dan waktunya lebih fleksibel. Sejauh ini Bu Ita sudah dapat pencerahan apa dengan kita ngobrol-ngobrol di sini? Ya mungkin pertama saya harus bersemangat dulu ya Bu ya, untuk menggali motivasi saya dan minat saya untuk terus belajar supaya bisa menularkan kepada murid-murid saya di kelas lebih antusias lagi untuk meningkatkan minat membaca. Bagus ya Bu Ita. Oke, sekarang rencana Bu Ita apa nih ke depan?
kemarin kan ada habis ngobrol dengan Pak Dedi juga Bu ya, mau nyoba menyambut siswa di kelas dengan musik-musik atau lagu kekinian supaya ketika mereka datang itu merasa antusias, dengan bahagia, gembira, sehingga minat untuk mengikuti pembelajaran matematika lebih meningkat. Karena menarik ya. Karena menarik, udah dibawa happy Iya, dulu gitu ya nah, ketika masuk kelas. Bu Ita mau mulai dari mana nih? Ya insya Allah deh, mulai hari Senin kan udah masuk sekolah, saya coba deh Bu. Oh iya. Apakah ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Bu Ita? Yang Ada. mendukung Bu Ita gitu? Ada, insya Allah salah satunya Pak Didi yang mau mencari musik kekinian itu. Kemudian ada rekan sejawat saya yang satu tingkat ajar, sama-sama ngajar di kelas 7. Apa ada hal lain lagi yang dapat dilakukan untuk membuat ide barunya Bu Ita? Mungkin saya mencoba menggali dari PMM ya, praktik-praktik baik di sekolah lain. Semoga saja ada yang bisa saya adaptasi di sekolah saya. Baik. Kapan mulai Ibu Ita laksanakan rencana-rencananya yang tadi disampaikan? Insya Allah sepulang dari sini saya akan menggali, kemudian saya terapkan di sekolah mulai besok. Dan saya mau lihat seminggu ke depan ini, nanti hasilnya akan saya ceritakan kepada Ibu. Semoga dapat meningkatkan minat belajar. Baik Bu Ita, semoga apa yang Bu Ita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan sukses, dan minat belajar anak-anak bisa meningkat ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang ditanyakan Bu Ita? Insya Allah cukup. Terima kasih banyak untuk Ya, Ibu sama-sama. Nur, Ibu Eti juga. Ya. Kalau nanti memang butuh sharing lagi bisa menghubungi saya dan kita bisa sharing di lain waktu ya Bu Ita ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Mohon mangga. Iya. Alhamdulillah Bu Eti, tadi proses coaching berjalan baik dan lancar. Terima kasih Bu Eti atas bimbingannya sebelumnya. Baik Bu Nur, tadi saya juga sudah mengamati ya proses dari percakapan antara Bu Nur dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan nih. Namun sebelum saya sampaikan nih Bu Nur ya, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Mangga Ibu, tentu saja boleh Bu. Nah, Bu, pertanyaan pertama yang sudah Bu Nur lakukan tadi saat melakukan coaching apa? Kemudian apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi? Ya. Untuk yang saya lakukan pada proses coaching tadi, yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching sebagai kemitraan, berupa kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Jadi yang sudah Bu Nur sampaikan tadi memang saya sudah sesuai ya dengan hasil catatan saya Bu Nur. Iya, Ibu. Tadi di catatan saya itu memang Bu Nur itu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Iya. Luar biasa ya. Dan itu terbukti saat Ibu tadi itu ketika bercakap-cakap merasa setara. Jadi tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya. Di mana Ibu tadi berusaha menggali kreativitas dari seseorang ya untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi coaching tersebut. Dan tadi Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi ya. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya nih sudah saya catat juga nih Bu Nur gitu ya, sudah terlaksana. Alhamdulillah. Ya, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat
bahwa Ibu juga sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Ya, alhamdulillah. Yang mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada juga rencana dan tanggung jawab, gitu ya. Alhamdulillah ya Bu, secara gambaran umum dari catatan saya ini, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan sangat luar biasa sekali. Insyaallah. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu, buat Ibu. Berdasarkan hasil coaching tadi ya, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana coach dapat dengan leluasa mengeluarkan unek-uneknya terhadap saya selaku coachnya, gitu ya Ibu ya. Kemudian juga saya menggunakan salah satunya yaitu teknik stop ya, yang mana pada teknik stop ini coach lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut terhadap saya selaku coachnya, begitu Ibu. Iya, baik Bu Nur. Kalau begitu, baik kehadiran penuh ataupun persentase ya, Iya. itu menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan ya, gitu. Dan saya berharap teknik ini juga dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, agar tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain juga. Siap Ibu. Agar semakin tajam nih Bu Nur ketika memberikan sebuah pelayanan coaching ya kepada seorang coach atau seorang mitra kita gitu ya, atau coach kita gitu. Saya juga berharap semoga proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu agar selanjutnya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Amin. Terutama dalam pelayanan coach itu kita atau Ibu atau saya gitu ya, Ibu dapat tetap berpegang teguh kepada alur tirta, sehingga tetap dilaksanakan terus nih Bu, gitu ya, untuk hal-hal yang seperti ini lebih dikembangkan lagi dan ditingkatkan kembali. Terima kasih Ibu untuk terima kasih Ibu. Ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik ya untuk kedepannya. Amin ya Allah. Terima kasih. Kita akhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Demikian video dari kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.